Phoenix Dades Radio Station. Hey, selamat siang. Sekarang ada Dodio Sandra yang akan nemenin kamu kurang lebih selama 30 menit. Dan kalau Doi muncul artinya Doi punya tamu spesial. Ngomongin tentang kebiasaan-kebiasaan kita sebagai anak muda. Atau mungkin lo punya ponakan atau juga adik, dimana sekarang memang menghabiskan waktu ya belajar bahkan atau juga main itu bisa dari gadget, ya kan? Nah, hari ini terkait tentang myopia awareness atau kesadaran terhadap rabun jauh. Kayaknya kurang lengkap kalau Doi cuma ngomong sendiri karena Doi sudah mendatangkan dokter hebat tentu saja. Beliau adalah dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Selamat siang ya, jam 11 siang lah. Dr. Nyoman Novita Rismawati SPM. Apa kabar, Dok? Selamat siang, Kak Doi. Sehat ya hari ini ya? Kabar baik ya? Oke. Sehat. Saya panggilnya izin Dr. Novita aja boleh? Boleh, Oke, Kak Doi. Dr. Novita, Dok, nanti saya akan lebih banyak juga membahas tentang hal-hal yang ada kaitannya juga ini tentang kesehatan mata. Mungkin dokter tadi sudah melihat saya atau saya juga melihat dokter dengan mata yang sangat jelas sekali bagaimana hari ini kita ketemu dan ngobrol-ngobrol di awal. Tapi Dok, ngomongin tentang tadi saya bilang adalah myopia awareness atau kesadaran terhadap rabun jauh. Kita ke rabun jauhnya dulu deh, Dok. Ini sebenarnya myopia atau rabun jauh itu apa sih, Dok? Apakah kemampuan saya tidak melihat bisa pohon itu masuk kategori rabun jauh atau kayak apa? Ya, kayak gitulah, Kak Doi ya. Oke. Kalau miopia itu merupakan suatu gangguan penglihatan. Jadi kita tuh nggak bisa lihat jauhnya bagus. Oke. Kan ada standarnya nih. Jadi kalau nanti misalnya di fokus itu nggak bisa bagus, Ya. itu namanya rabun jauhnya. Bahasa lainnya biasanya kalau di ini kan rabun jauh tuh gitu atau pakai minus gitu. Ya. Gitu. Kalau miopia ini istilah medisnya, Kak Doi. Oke, istilah gampangnya untuk orang awam adalah rabun jauh. Betul. Tapi Kak kalau Doi. ngebahas tentang kasus miopia sendiri atau myopia ini atau rabun jauh, kabar-kabarnya ini Ya. bisa semakin meningkat di anak-anak dan remaja. Kenapa sih, Dok? Ya, itu. Sekarang ini banyak memang anak-anak atau yang remaja awal itu banyak yang ditemukan tiba-tiba udah banyak pakai kacamata minus, dia rabun jauhnya. Itu kemungkinan sepertinya karena aktivitas mereka nih yang terlalu asik dengan gadget. Oke. Ya, kita memang itu perkembangan zaman juga Iya, ya. Jadi semua aktivitas dia, semua kebutuhan tugas sekolahnya itu dengan gadget juga. Jadi ya mau nggak mau kan mereka pasti banyak lihatnya dekat gitu. Oke. Karena kalau gadget ini kan lihat dekat nih. Ya. Jadi semacam dia belum terlatih untuk lihat jauh gitu. Oke, sebentar Dok. Tadi kan akibat adalah penggunaan gadget. Penggunaan dalam artian apakah dia scroll sosial media atau cuman megang aja pamer ini gadget hadiah dari pas ulang tahun atau seperti apa, Dok? Enggak. Biar tahu nih, biar tahu. Iya, Cuman betul. megang aja tiba-tiba Jangan, bikin rabun jauh. Oh, bukan. jangan. Oh ya. Bukan. Sabar. Kayak Sabar. gimana, Dok? Gadgetnya nggak salah, Kak Doi. Oke. Yang salah itu durasi penggunaannya. Jadi kalau lama Ya. atau baru bangun nih udah ngambil gadget berjam-jam scroll entah apa itu. Jadi ya itu yang salah nih durasinya. Oh. Istilahnya kita ada screen time. Oke. Kalau gadgetnya sendiri ya nggak salah sih ya, walaupun dia diem aja kita pegang gini ya enggak. Oke. Cuman durasinya, Kak Doi, jadi jangan berjam-jam gitu. Diaturlah ini cara makainya. Oke, tadi dokter sendiri sempat mention screen time. Ya, Walaupun betul. sebenarnya gadget-gadget sekarang itu cukup pinter dalam artian adalah ada screen time automatically yang mengingatkan kita kayak, oh kamu udah sekian menit nih di gadget. Seperti itu ya dok ya. Tapi Ya. kadangkala mungkin kesadaran dari anak-anaknya sendiri atau kontrol dari orang tua juga nggak sih? Ini cukup berpengaruh dok. Kadang daripada anak saya nangis, ya udah deh saya kasih tablet deh, saya kasih saja gadget. Masak anggap kita butuh waktu mungkin kayak 20 menit, terus mempersiapkan makan. Abis itu ternyata tugas ibu-ibu adalah nyuci dan segala macam. Akhirnya 3 jam main gadget. Itu ngaruh juga nggak sih dok? Ya ngaruh, Kak Doi. Oke. Jadi artinya kan balik lagi nih, jangan terlalu lama. Oke, Boleh kontrol. lihat, tetap ada kontrol, Oke. tapi artinya kita latih karena Ya. anak kan masih tumbuh kembang. Oh, Jadi oke. dia ngelihat penglihatan jauh dia butuh latihan. Oke. Kalau terus aja dia lihat dekat, nggak cuma gadget nih, mungkin permainan lain yang dekat kayak apa yang merakit benda kecil-kecil, jarak deket. Kalau itu juga concern terlalu lama, artinya dia nggak pernah berkembang untuk lihat jauh. Jadi Oke. itu juga nyumbang sih sebagai ini, bikin miop. Miopia.
Oke. Jadi dok, kalau sedikit saya mungkin bukan simpulkan ya sebenarnya. Tadi gadget itu penggunaan secara dekat. Di samping gadget berarti ada faktor-faktor lain memicu dari myopia ini sendiri adalah misalkan permainan-permainan kayak puzzle yang harus mengait-ngaitan itu kan jarak dekat tuh. Itu juga misal kalau kelamaan dalam sehari misalkan dia 8 jam main itu juga Iya, bisa. dokter jangan kaget deh. Itu juga sangat-sangat berbahaya karena mata tidak dilatih untuk melihat sesuatu yang jauh kayak gitu ya. Betul. Oke. Jadi kalau Kak Doi yang Ya. sudah besar gini, Tua. oke. Ya. Jadi kalau Kak Doi lama berjam-jam sih nggak masalah. Jadi Oke. beda. Oh. Kalau anak-anak kan karena dia tumbuh itu yang perlu kita inikan. Jadi harus dilatih juga jauhnya Kak Doi. Oke. Tapi ada nggak sih dok tanda-tandanya yang bisa sebagai orang tua nih atau bahkan calon orang tua yang lagi dengerin sekarang, wah ini kayaknya anak aku kena myopia atau segala macam. Ada nggak tanda-tanda dari anak yang bisa kita lihat tanda Ada awal? Kak Doi itu. Seperti apa? Nah, selain tandanya ini kita lihat dulu nih faktor lain yang selain gadget, Ya. biar nggak terus disalahin nih gadgetnya. Betul, kasihan si gadget. Kayaknya salah gua mulu padahal yang ya. salah. Padahal ada yang lain gitu kan. Jadi sebenarnya ada nih faktor resiko lain, misalnya kita lihat ada nggak orang tuanya. Oke. Salah satu atau kedua ayah ibunya yang memang minus. Oh, oke. Apalagi kalau minusnya tinggi nih, itu beresiko buat anaknya lebih tinggi daripada yang anak dari orang tua yang tidak ada minusnya. Oke. Nah, Terus? kemudian tanda-tanda yang bisa kita lihat, anak-anak ini sebelum sekolah, jadi kan lebih banyak di rumah, bisa kita lihat apa dia sering gini, micing-micingin mata. Oh sampai kayak ngintip gitu ya. Aduh, di mana Kalau nih kita suruh tulisannya? nih lihat, itu tuh Memicingkan. lihat Oh. nggak sih ini di dindingnya, dia Oke, mulai begini itu, Oke. itu boleh. Jadi itu Pertanda. dia, ada Oke. gangguan. Oke. Terus kalau misalnya kita ajak nonton nih, ternyata dia lebih suka malah ngedeketin ke TV-nya gitu. Oh, itu tanda-tanda yang sangat mungkin berpotensi kalau anak kena myopia. Betul, Tadi seperti Kak dokter Doi. bilang tontonan udah mulai jarak dekat banget. Ketika melihat sesuatu juga mulai memicingkan mata. Iya. Hal sederhana yang mungkin sangat-sangat ada dalam lingkungan sekitar atau dalam keseharian ibu dan ayahnya di rumah ya dok ya. Iya, Nah, gitu deh. berarti kalau boleh dibilang, kenapa banyak anak itu baru ketahuan mengalami mata minus atau bahkan myopia itu ketika sudah tinggi dok? Selama ini, selama dokter bekerja atau pengalaman dari dokter, kenapa orang tua tuh kayak baru sadar kemudian dibanding sebelum-sebelumnya gitu? Saya kepo soalnya. Ya, karena gini, anak itu kan dia nggak bisa ngeluh sama ortunya. Ibu, bapak nggak ngelihat nih, karena dia kan nggak tahu tuh harusnya melihat tuh sejauh apa. Oke. Dia begitu dari kecil, dia tumbuh, jadi ya sudah dengan penglihatan sebegitu, Iya, anggaplah terbatas. Jadi ya sudah, dia merasa emang begitu yang harusnya dia lihat. Ya. Nah, jadi dia nggak tahu kalau nggak di-compare sama teman yang lain, yang Oke. misalnya temannya bisa lihat nih dari belakang, Ya. baru dia ini ada keluhan. Jadi ketika efek dan teman-teman baru berasa, itu baru dia ngeluh. Kalau di awal-awal mungkin kenapa tadi mata minus sudah cukup tinggi atau gangguan mata sudah terjadi sangat-sangat melebihi dari apa yang seharusnya bisa kita cegah, itu baru masuk di situ gitu ya dok. Oh. Iya, Kak Doi. Iya. Ya karena mungkin mereka berpikir kayak oh dunia ini mungkin seperti ini, warnanya Iya, mungkin seperti ini, betul. caranya mungkin kayak gini gitu ya dok ya. Karena kan dia baru taunya segitu ya. Oke. Tapi saya jadi mikir juga, itu ngomongin tentang screening myopia sendiri ya. Ini menjadi sangat penting dong, harus dilakukan sejak dini. Iya, betul. Apalagi kalau memang ada faktor risiko seperti tadi. Iya. Misalnya anak nih baru 2 tahun sudah diperkenalkan gadget, kemudian kita lihat oh emang aktivitas dia banyak lah di yang penglihatan dekat itu. Oke. Atau memang dari orang tua nih, oh saya ada minus nih 6. Oh. Kira-kira anak saya bakalan minus enggak? Oke. Jadi boleh dilakukan screening lebih awal. Oke, jadi Gitu. sebagai orang tua juga harus punya inisiatif tinggi bahwa cek atau screening untuk myopia ini sendiri sangat-sangat penting dilakukan sejak dini gitu ya dok ya. Betul, Oke, Kak Doi. kira-kira pada usia berapa sebaiknya dan screening seperti apa? Apakah aman untuk anak-anak? Akan kita bahas sesaat lagi. Phoenix Dares Radio Station balik lagi sama Doi dan juga Dr. Novita dari Rumah Sakit Mata Bali Mandara. Tadi kita ngomongin tentang myopia atau juga rabun jauh
pertandanya seperti apa, kebiasaan-kebiasaan kecil apa yang bisa memicu hal ini, atau bahkan sampai tadi adalah kenapa orang tua mungkin kurang sadar atau kurang aware akan hal ini ketika misalkan matanya minus sudah tinggi baru dicek ke rumah sakit mata. Padahal kalau misalkan kita mau sedikit lebih aware dari lingkungan kita sekitar dulu, bagaimana cara anak menonton TV atau juga bagaimana melihat gadget dan segala macam sampai memicingkan matakah, ini adalah pertanda-pertanda atau hal-hal sederhana yang bisa kita lihat dari anak atau juga keluarga yang berkaitan sama rabun jauh tadi. Dok, tadi saya di awal sempat bilang adalah kenapa sih untuk screening ini akhirnya dianjurkan sejak dini deh? Dan kira-kira pada usia berapa sebaiknya mulai menjalani atau menjalankan atau melakukan pemeriksaan mata itu sendiri, Dok? Ya, Kak Doi, kalau mau screening itu bisa bisa dilakukan oleh orang tua sebelum usia anak sekolah atau prasekolah itu ya. Oke. Boleh sebelum atau pas TK, kalau dia sudah mulai mengenal angka, huruf atau gambar itu bisa dilakukan screeningnya, Kak Doi. Oke, berarti umur 4-5 udah bisa berarti, Dok. Oke. Ya. Tapi beberapa orang tua mungkin kemarin mikir setelah sekolah aja kali ya. Mungkin ada yang kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang udah dikasih tahu sama Dokter Novita adalah bahwa sebelum sekolah pun udah bisa, selama dia udah bisa belajar atau nonton. Tapi kalau anak sendiri yang tidak mengeluh nih, karena seperti dokter bilang tadi, mungkin anak kayak nggak tahu lagi apakah dia sedang gangguan atau apa, perlu nggak kita melakukan screening untuk antisipasi, Dok? Itu perlu, Kak Doi. Oke. Tergantung kalau dia memang ada riwayat yang kayak tadi saya bilang, misalnya ortunya minus tinggi kayak gitu, atau dia emang sudah ada gejala-gejala yang kayak tadi micing-micing, ya lakukan aja dulu screening tanpa harus nunggu anak saya sudah sekolah atau belum. Kita bisa lakukan pemeriksaannya walaupun anaknya belum tahu angka, huruf ataupun gambar, Kak Doi. Berarti screening ini perlu tetap dilakukan walaupun belum sampai ada keluhan. Karena ketika ada keluhan berarti itu udah tinggi ya. Iya, takutnya gitu. Tapi saya penasaran nih, Dok. Gimana sih sebenarnya proses screeningnya myopia ini? Apakah aman atau nyaman untuk anak? Kak Doi. Sebentar, karena anak-anak kadang agak cranky. Untuk makan juga kadang agak picky kan. Gimana cara, mungkin dokter yang selama ini sudah menangani menggambarkan. Karena adik-adik saya yang belum sekolah ini, aduh kadang dikit-dikit nangis, sakit. Lihat seragam dokter aja udah nangis kayaknya. Serius nih? Iya betul, ya, baru masuk aja udah nangis atau ini ya nggak mau rumah masuk. sakit kayak gitu biasanya. Gimana Dok? Betul. Nggak apa-apa kalau di ini pemeriksaan mata, enggak lah yang seserem itu. Nggak ada suntik-suntik, Kak Doi. Kita pakai kayak ini nggak, Dok? Yang di mata-mata kayak robot-robot itu. Apa namanya? Yang bulat-bulat itu? Iya pakai dong, kalau bisa. Kalau itu dia suka kayaknya. Terus. Kalau misalnya anaknya nih nggak mau, kan ada tuh yang apa ya istilahnya ngambul, nggak berani, takut gitu. Ya udah tanpa alat itu dulu untuk di awal, jadi kita screeningnya bisa pakai alat lain yang portable kayak stick gitu. Jadi kita ukur nih dari jarak jauh gitu. Nggak harus yang kontak dulu, biar nggak takut dulu anaknya. Berarti Dokter Novita pun dan juga dokter-dokter yang lain adalah memastikan bahwa anak ini cukup bisa mau nggak dia kooperatif? Iya, karena kan beda-beda ya. Kalau saya kan kecil agak bandel, mungkin kalau teman saya di sini kan lebih penurut kayak gitu ya. Betul, yang nurut kan enak ya Finersnya, tapi kalau bandel kelihatan nih, nurutnya. Sudah. Iya. Tapi ketika screening mata, apakah memang mata saja? Ini pertanyaan orang sangat awam ya. Mata saja yang dicek atau ada hal lain lagi yang juga dicek atau kayak gimana sih, Dok? Ya, ini kalau pemeriksaan mata nanti yang kita cek kan kemampuan melihatnya dulu. Kemudian kalau anaknya kooperatif, maulah ya ini kita cek juga tekanan bola mata, pemeriksaan sampai ke saraf matanya. Kemudian kalau emang diperlukan ada pemeriksaan penunjang, apakah ukuran atau yang lainnya. Kalau yang lainnya itu pemeriksaan secara umum, artinya riwayat-riwayat kesehatan anak itu karena itu berpengaruh juga sih untuk ini ya nanti tata laksananya. Itu gitu, serius saya baru tahu. Tadi ukuran mata maksudnya, Dok? Iya, ada parameter ukuran mata kayak panjang mata seperti itu. Astaga, gue baru tahu lagi, seriusan nih kayak kalau mata saya ideal sih kayaknya, Dok ya. Iya kan? Ideal. Tapi untuk pemeriksaan mata ini sendiri, kalau tadi kan dokter bilang adalah Dokter Novita sebelum sekolah pun boleh. Terus kalau anak yang sudah sekolah, ada nggak? Kalau misalkan mungkin saya agak sedikit compare ke apa misalkan harus check up
gigi misalkan kita setahun sekali. Kalau ke mata itu ada idealnya nggak untuk anak sekolah atau anak-anak seperti apa? Ada Kak Doi. Kalau misalnya dia memang tidak ada penggunaan kacamata, itu bisa sama setahun sekali dicek dengan habit yang sekarang. Kalau misalnya sudah menggunakan kacamata, itu tergantung misalnya nggak ada kondisi lain, itu per 6 bulan silakan Kak Doi. Oke. Nah, kalau misalkan mereka tetap bandel, nggak mau ngecek nih, tidak mau ditangani nih, terus ya udah telat lah gitu, baru sadar ketika kayak ya ternyata memang gangguan. Apa yang dampaknya akan muncul kepada anak-anak kita? Nah ini kalau miop atau rabun jauh ini dibiarkan, ini ada komplikasinya Kak Doi. Makanya kita kan dari awal harus lebih bagus. Nah, salah satunya ada namanya mata malas. Mata malas, Terus, bahkan mata pun bisa malas ya Kak Doi. Iya lagi, saya baru tahu kaget mata malas. Saya pikir cuma saya pemalas. Lanjut mata malas, Mata malas itu artinya dia tuh tidak punya kemampuan yang bagus. Jadi nanti kalau misalnya anak ingin sekolah ke tempat yang memang ada batasan penglihatannya, itu otomatis dia nggak bisa karena dia nggak mencapai kemampuan itu. Dan itu lebih bagus dilatih saat dia masih anak-anak. Kalau sudah di atas 12 atau bahkan lewat, itu sulit. Oh gitu. Selain itu, selain mata malas ada lagi? Ada. Apa tuh, Dok? Ada namanya istilah kita progresivitas. Progresivitas, progres, jadi dia itu ukurannya nambah terus setiap tahun. Itu kan gawat kalau dia nambah tuh setiap ini tahun atau ini naik satu, jadi selain tebel, itu beresiko untuk gangguan mata lain, kayak glaukoma, katara, atau bahkan kayak sarafnya tuh bisa lepas karena terlalu besar ukurannya Kak Doi. Progresif gitu. Tadi sama yang malas. Betul. Lalu Dok, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk ngebantu mencegah hal ini atau memperlambat perkembangan miopia ini sendiri? Selain memang awareness mereka yang harus lebih ditingkatkan. Apa dong Dok? Kalau untuk mencegah misalnya ikuti artinya dengan screening, kemudian kalau emang sudah ada masalah lakukan kontrol, kemudian pengobatannya, kemudian juga habitnya, kebiasaannya itu diatur. Memang agak sulit apalagi kalau anak-anak yang usia lebih kecil. Apalagi tantrum kalau nggak pegang ini karena sudah keasikan. Betul. Nah, jadi memang agak lebih ekstra gitu ya lebih untuk anak. Parent. Jadi lebih harus berusaha memang ya Kak Doi. Nggak mentok usaha cuman tambah wortel aja kali gitu kan, pengetahuannya kurang kan kadang kayak gitu Dok. Mata kamu gangguan ya, kayak kurang wortel udah masa kecil atau kurang sayur. Kadang kala cuman mentok di situ tanpa melakukan screening. Tapi yang paling penting adalah screening ya Dok ya. Tapi aktivitas di luar ruangan itu juga ngebantu mereka dong. Misal kayak sesekali udahlah kita ajak ke Lumintang deh atau ajak kemana deh, ke taman kota misal kayak gitu ya. Daripada sibuk main gadget. Itu juga cukup ngaruh ya Dok? Ngaruh dong Kak Doi. Jadi kan aktivitas luar itu selain memang membantu mereka lihat jauh, jadi paparan matahari itu juga butuh Kak Doi. Idealnya Dok kalau menurut dokter nih, tadi berkaitan sama gadget, kan dokter bilang adalah orang tua kayaknya harus mulai lebih aware, lebih peduli juga bagaimana anak-anak itu kisaran waktu megang gadgetnya. Sebagai dokter yang sudah berpengalaman menangani pasien-pasien keluarga seperti ini, ada nggak menurut dokter kayak idealnya sekian deh gitu? Ada, kalau panduan screen time itu ada loh Kak Doi. Berapa Dok? Jadi kalau anak nih sebelum dia 4 atau 5 tahun, kalau bisa sebaiknya belum. Jadi paling bentar-bentar itu hanya untuk kalau diawasi ortu, misalnya pas video call sama keluarga lain itu lah sebentar-sebentar. Kemudian kalau sudah masuk usia sekolah 5-6 tahun, sudah boleh mulai 1 jam sehari. 1 jam sehari, Betul, tapi harus di split juga waktunya ya. Jangan full. Ya dibagi-bagi gitu ya. Betul. Naik nanti umurnya, boleh nambah lama lagi. Cuman kalau dia misalnya sudah ada gangguan, ya atur lagi, kita kurangi untuk screen time-nya gitu. Kalau nggak ada sih nggak apa-apa. Iya syukur kalau nggak ada. Kalau ada kan berbahaya Dok ya. Iya betul. Dok, tadi kan saya berkaitan sama kebiasaan saya dulu sih sebenarnya kayak misal ketika pakai kacamata akhirnya gangguan mata. Orang rumah dulu nggak suka sayur sih kamu mah gini kan. Ini ada ngaruhnya nggak sih sebenarnya Dok ke pola makan dan kesehatan mata? Ngaruh dong Kak Doi. Namanya nutrisi kan bantu untuk tumbuh kembang. Jadi kalau dia masih fase tumbuh,
semua nutrisi pasti ngaruh, terutama untuk gangguan lihat itu juga. Jadi nggak cuma wortel sih ya, mungkin sayur lain juga. Itu hanya Ibu Sayat doang yang taunya wortel aja. Sayur lain contoh apa Dok yang rekomen? Iya boleh, sayur lain, sayur hijau atau yang nggak sayur misalnya ekstrak beri, buah-buahan, terus telur itu nggak apa-apa. Jadi kalau satu aja monoton mungkin bosen kali anaknya ya. Iya sampai mual Dok, wortel mulu dulu. Makanya gangguan mata nih kayaknya ya. Oke, habis nanti saya screening ke Rumah Sakit Mata Bali Mandara sih setelah ini kayaknya. Kan bisa lasik juga di situ. Bisa kan, dong Dok, Kak Doi. Sip, budget sudah ada kayaknya. Oke, terus kalau peran sekolah kan anak-anak nggak selalu di rumah. Betul. Iya kan, kalau yang sudah sekolah bahkan SD SMP udah di sekolah gitu Dok. Bagaimana peran sekolah, orang tua untuk menyadarkan bahwa screening ini penting Dok? Apa yang dokter harapkan? Kalau sekolah itu tentu sangat berperan ya, apalagi tadi ini untuk anak-anak yang baru masuk usia sekolah. Umumnya memang banyak tuh pasien datang karena baru kelas 1 misalnya, dia baru masuk sekolah dan baru mulai gurunya ini melakukan rolling tempat duduk. Dari situ kadang-kadang dah begitu ditaruh di belakang, baru nih kok anaknya nggak bisa lihat, kadang maju dia ke depan atau dia nanya-nanya teman sebelahnya terus apa sih yang ditulis tuh. Nah, jadi kalau dari kita ini guru orang tua sangat berperan nih. Jadi mereka yang pertama kali akan menilai kemampuan fungsi anak ini, penglihatannya kira-kira ada masalah nggak. Jadi dari situ ya kami harapkan memang dilakukan screening awal. Gitu Kak Doi. Itu hal sederhana ya. Dok, tapi harapan dokter atau ada nggak pesan buat para orang tua yang mungkin selama ini kurang aware masalah myopia ini sendiri? Apa yang ingin dokter sampaikan? Ya, kita untuk ke orang tua ya memang harus aware itu mulai dari cara tumbuh kembangnya, gimana anak mulai dari kecil itu, bagaimana untuk melakukan screen time-nya, kemudian melakukan screening-nya. Orang tua juga memang aware kalau kondisinya apakah ada yang berpengaruh ke anaknya nanti atau tidak. Dari situ silakan kalau memang ada yang rasanya ini butuh untuk kayaknya anak saya butuh nih untuk dicek, silakan dilakukan screening. Gitu Kak Doi. Dok, terima kasih banyak hari ini sudah ngobrol. Mudah-mudahan next kita bisa ngobrol lagi ya Dok ya. Iya. Karena banyak banget sebenarnya hal-hal yang masih bisa di-share ya. Sekali lagi buat Viners, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi sama Dr. Novita memberikan kesadaran buat kita semua untuk melakukan pemeriksaan mata maupun screening myopia anak di Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang pastinya menyediakan layanan kesehatan mata yang lengkap dan juga profesional. Mulai dari pemeriksaan mata rutin, myopia center, yaitu screening myopia anak, LASIK, ICL, lensa premium, ortho-K, dan semua itu ada layanan retinanya juga, glaukoma, operasi katarak, sampai dengan neuro-optalmologi, di mana mata infeksi dengan dukungan dokter spesialis mata dan juga dengan fasilitas modern. Karena deteksi dini sangat penting untuk menjaga kualitas penglihatan di masa depan. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Dr. Novita dari Rumah Sakit Bali Mandara atas informasi yang sangat-sangat bermanfaat dan mudah-mudahan buat Viners yang dengerin juga dapat insight-insight baru dan kesadaran akan pentingnya kesehatan mata. Semoga masyarakat kita, masyarakat di Bali, sekali lagi makin sadar bahwa pentingnya screening mata sejak dini untuk menjaga kesehatan penglihatan anak-anak kita. Dodio Sandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come true. Bye!